Halo, selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi, bertemu di Bu dalam kasih Suci. Tuhan Yesus Iya, Kristus. Senang sekali amin. hari ini kita masih bisa bertemu untuk bisa beribadah di hadapan Iya. Tuhan. Ya, Selamat selamat pagi pagi anak-anak anak-anak. Ya, semuanya. selamat pagi. Hari Iya. ini kita sudah bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Betul Bu Suci. Ya, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pelihara kehidupan kita hari lepas hari. Ya, mari kita menyapa Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang ada di sebelahnya. Silahkan ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Kita semuanya. juga akan menyapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk melanjutkan ibadah pujian. Hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan. Kita senantiasa mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kalau sampai saat ini Bapa, kami masih boleh menikmati kehidupan yang penuh sukacita. Kami hidup dan merasa diberkati Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kami, sehingga kami bisa bersungguh-sungguh di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang akan memberkati hati setiap kami, Tuhan yang akan memberkati waktu kami saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan tetap bersyukur dalam setiap kebersamaan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, waktu sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Bu Suci Ya. pernah enggak marah sama teman? Pernah? Bahkan sering ya, sering-sering Oh gitu. Pernah jahili temannya? Kalau nyahilin kayaknya tukang. Oh gitu. Dari kecil memang Lah, nakal. selama itu terus perasaannya gimana? Kalau perasaannya dulu bangga ya. Siapa anak-anak juga yang bangga kalau udah nakal, ditakuti. Wah, siapa berani sama aku? Oh Paling gitu tidak. ya. Terus lama-lama gimana? Apakah seneng terus itu? Ya kalau dulu gitu kita bisa menang sama temen, kita bisa ditakuti temen itu kayaknya wah sudah paling hebat gitu ya. Oh gitu. Nah, Bu Suci sering sekolah minggu ya dulu ya? Iya sih. Oh gitu. Terus setelah ikut Tuhan Yesus gimana? Lama-lama setelah kenal Tuhan Yesus, satu malu ya.
malu jadi anak nakal. Oh gitu. Pernah ketahuan Iya. nakal gitu, malu, terus takut juga sih nanti nggak disayang sama Tuhan. Oh iya. Kalau kita ikut Tuhan, maka kadang-kadang perasaan marah kita jadi nggak enak ya. Iya. Menjahili teman juga nggak enak. Nah, ketika kita meminta Tuhan, Tuhan tolong ubah hidup kita Iya. supaya kita menjadi anak yang baik. Kok jadi lega Lagi ya? lega. Iya. Masih bisa marah, masih berani nyuri, betul. tapi sudah tidak melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Betul. Tuhan iya. akan terluka kalau kita melakukannya lagi. Percuma dong jadi anak sekolah minggu Iya. yang nyuri masih nyuri, yang Iya. hobinya marah masih betul. marah gitu ya. Iya. Ya. Semoga Ya, kita belajar. Kita ingin terus berubah belajar. ya. Iya, kita akan belajar. Iya, kita akan bersama-sama berubah di dalam Tuhan. Mari anak-anak kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Perubahan besar, iya. Iya, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Iya, setiap perkataan firman Tuhan ada kuasa untuk membuat kita bisa berubah, menjalani kehidupan kita. Ada kekuatan untuk kita bisa melawan keinginan hati kita untuk tetap menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan selalu ada di dalam hati kita, tumbuh di dalam hati kita, dan yang membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga hidup kita akan tumbuh subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan persiapkan hati kita melalui pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Anak-anak, sebelum mendengarkan firman, marilah kita datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yunus 3 ayat 1 sampai ke 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Tetap semangat. Nah, anak-anak, apakah kalian masih taat dengan 5M? Masih ingat ya? Apa coba? Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga mengurangi untuk berkerumun. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong soal ketaatan, apakah anak-anak juga pernah berbuat salah? Ya, kakak-kakak yang besar, apakah juga pernah membuat kesalahan dengan tidak taat? Adik-adik kecil, ibu, nah semua juga pernah berbuat salah ya anak-anak. Nah, terus bagaimana ya sikap kita? Kalau misalnya kita diingatkan, hei, kamu salah. Apakah kita menjadi marah? Terus kita menjadi benci? Malah ada yang menyalahkan orang lain. Ya? Nah, ternyata anak-anak bukan cuma kita yang sering berbuat salah,
Nah, ada juga bahkan karena seringnya berbuat salah, mereka jadi nggak menyadari kalau mereka berbuat salah. Nah, siapakah mereka coba? Ayo, mereka tidak hanya beberapa, tapi banyak anak-anak. Mereka adalah orang-orang di kota Niniwe. Ya, Niniwe. Nah, terus kenapa toh mereka kok sering berbuat salah? Ya, mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Enggak seperti anak-anak tahu kalau ketemu hai hai, tapi mereka wah bermusuhan. Terus itu kok punya sepatu bagus ya. Nah, ada yang tak curinya gitu ya. Nah, banyak sekali perbuatan tidak baik yang mereka lakukan. Nah, anak-anak melihat seperti itu, Tuhan tidak suka, anak-anak. Tuhan tidak suka. Terus bagaimana ya? Nah, Tuhan mau menghukum mereka. Nah, tapi anak-anak, karena Tuhan sayang kepada umatnya, maka tak kasih kesempatan aja ditegur. Loh, kalau mereka mau bertobat, biar enggak jadi kuhukum. Tuh. Terus Tuhan mengutus bapak anak-anak, seorang bapak yang bernama Bapak Yunus. Siapa anak-anak? Bapak Yunus. Nah, coba kira-kira gimana ya orang-orang Niniwe ini, mau enggak ya mendengarkan? Nah, ketika waktu itu Bapak Yunus mengatakan, "Hai orang-orang Niniwe, kalau 40 hari lagi kalian tidak mau bertobat." Loh, bertobat itu apa anak-anak? Nah, bertobat itu mereka meninggalkan perbuatan mereka yang enggak baik. Mereka menjadi, aku mau jadi lebih baik. Sudah tidak akan mencuri lagi, tidak akan berantem lagi, tidak akan bermusuhan lagi. Nah, terus kalau kalian tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Terus gimana anak-anak? Mereka mendengar seperti itu, gimana kamu? Waduh, gimana ini? Kita harus bertobat. Kita harus menjadi orang yang lebih baik. Nah, anak-anak, waktu itu sikap orang Niniwe mau mendengarkan, mau ditegur. Akhirnya mereka memutuskan, diumumkan untuk semua orang mulai hari ini berpuasa. Pakailah pakaian kabung, pakai kain kabung. Mereka bersedih anak-anak. Tidak cuma bapak-bapak atau ibu-ibu atau mbah-mbah ya, tapi semua orang-orang yang dewasa juga berpuasa, juga menyesali perbuatannya. Anak-anak juga, bahkan ternak-ternak mereka anak-anak ikut berpuasa. Nah, anak-anak, setelah itu mereka lakukan, mereka dengan tekad aku mau menjadi lebih baik. Mereka tidak menutup hati mereka. Mereka membuka hati untuk mau bertobat. Nah, ternyata orang-orang Niniwe mau menjadi lebih baik. Akhirnya Tuhan membatalkan untuk menghukum orang-orang Niniwe. Ya. Nah, lalu Tuhan membatalkan penghukuman itu karena Tuhan yakin, ternyata orang-orang Niniwe mau mendengarkan, mau ditegur. Oleh Bapak siapa tadi ayo? Oleh Bapak Yunus tadi. Nah, anak-anak, Ibu, terus sekarang Ibu punya gambar pintu anak-anak. Nah, kalau tadi orang-orang Niniwe mau bersikap membuka hati untuk ditegur. Nah, anak-anak Ibu mau tanya,
kalau kita mau masuk ke rumah, ada pintu-pintunya ditutup, apakah kita bisa Tidak masuk? bisa, tidak bisa. Waduh, nggak bisa ya, mau masuk nggak bisa. Nah, mau tidak mau pintunya harus dibuka, akhirnya kita bisa masuk. Nah, demikian juga dengan hati kita, anak-anak. Nah, ini Ibu punya gambar hati, ya. Hati kita itu kalau tertutup, terus bagaimana? Misalnya ada orang yang memberi nasihat, ya. Terus ada orang yang menegur. Ada orang yang menegur. Nah, terus ada lagi orang yang mengkritik. Kamu salah. Tapi bagaimana bisa masuk? Karena hati kita tertutup. Nah, ternyata kita harus membuka hati. Nah, dengan dibuka sedikit, wah, kalau diberi nasihat tidak marah lagi. Terus, wah, dibuka lagi aja. Nah, setelah dibuka lebih besar, lebih lebar hati kita, maka ketika ada orang yang memberi nasihat, ada orang yang menegur kita, ada orang yang mengkritik kita, kamu salah, oh ya. Nah, seperti orang Niniwe tadi yang mau membuka hati untuk ditegur, sehingga mereka tidak jadi dihancurkan. Nah, anak-anak, itulah gimana sebaiknya sikap kita ketika kita melakukan kesalahan. Bukalah hati kita supaya kita mau untuk ditegur, mau untuk diberi nasihat, mau untuk dikritik, untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Nah, hari ini kita belajar untuk membuka hati kita, tidak membenci orang yang menegur kita, tidak menyalahkan orang lain. Nah, semoga anak-anak kita semua menjadi lebih baik. Kita berubah untuk menjadi yang lebih bagus. Nah, besok jangan lupa ya pesan dari Ibu untuk membuka hati kita. Siapkan Alkitabnya ya, kita akan membaca ayat supernya. Terambil dari Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17 yang bunyinya, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Silakan dihafalkan anak-anak. Anak-anak, yuk kita sudah selesai menyelesaikan kebaktian ini. Yuk kita sama-sama kita berdoa, kita akan melipat tangan kita sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih karena Engkau sudah sertai kami di dalam kami berbakti serta memuliakan nama-Mu. Kami sudah bisa memuji nama-Mu, kami juga bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah agar kami bisa belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan Bapa sendiri juga akan sertai kami di dalam kami menuntut sekolah. Bapa sendiri akan memberikan kepandaian, kerajinan, ketekunan agar kami bisa melanjutkan sekolah walaupun saat ini mungkin belum tatap muka. Bapa, biarlah Bapa sendiri akan sertai kami semua agar kami tetap bisa percaya dan berserah hanya kepada Engkau. Di dalam kasih setia-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bu Suci, sebentar lagi kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita hari ini ya. Iya, anak-anak kita juga akan akhiri bersama-sama. Tapi kita boleh belajar hari ini tentang firman Tuhan. Bahwa betul. Ada perubahan besar di dalam kehidupan kita. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah mengubahkannya. Betul ya Bu Suci ya? Karena memang setiap kita yang percaya kuasa Tuhan, kita yang mengamini setiap kasih Tuhan, itu akan menjadikan
kekuatan bagi kita Betul, untuk iya. berubah. Ternyata mengikut Iya. Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan kita ya. akan disadarkan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah sia-sia dan harus dilepaskan dalam hidup kita. Iya, betul. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini bersama-sama. Kita akan pujikan lagu Aku berubah. Aku berubah. Iya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.